Yang kelima, yang tentunya ketika kita melakukan sebuah hubungan LDR itu adalah, maka sesungguhnya ketika hubungan itu sudah ada dan sudah tercipta, maka sesungguhnya suami istri ini dituntut untuk memaksimalkan seluruh komunikasi setiap waktu untuk meminimalisir segala fitnah yang ada. Harus sering berbicara lewat komunikasi telepon, harus sering respon, harus tetap menanamkan empati, harus tetap memberikan perhatian. Seorang istri tetap harus mengkontak suaminya sudah makan atau belum. Seorang suami tetap harus mengecek istrinya sudah sholat atau belum, keluarnya pakai hijab atau tidak, keluarnya sama siapa. Ini tetap dijalankan. Jangan sampai atas nama LDR lalu kita tidak menjalankan kewajiban kita masing-masing. Sang istri merasa dia sudah di rumah, suaminya berada di tempat yang jauh, lalu suaminya dibiarkan. Tidak dicek hari ini sudah makan atau belum, tidak dilihat bagaimana kondisinya sehat ataukah tidak, tidak ditelepon bagaimana keadaan dan mungkin apa yang bisa dibantu oleh istri dari kejauhan. Sebagaimana banyak istri sebagaimana banyak suami ketika mendapati hubungan LDR, mereka tidak peduli dengan istrinya. Tidak dicek istrinya hari ini sudah sholat belum, sudah membaca Quran ataukah tidak, apakah hari ini istrinya menjaga hijab ataukah tidak ketika keluar rumah, apakah mereka sudah berdoa hari ini. Itu tetap kewajiban yang harus tetap dimaksimalkan. Karena kita hari ini hidup pada zaman ketika wasilah itu diberikan oleh Allah begitu banyak pada kehidupan kita. Inilah perkara yang harus kita pahami ya. Jadi ada 5 hal yang harus kita mengerti di dalam hubungan LDR. Sekali lagi, 1, idealnya dalam pernikahan tidak ada LDR. Karena apa? Dekatnya fisik itu mendekatkan hati. Yang kedua, kalaupun kita di dalam pernikahan, maka seorang suami atau seorang laki-laki harus betul-betul memahami bahwasanya dia harus berusaha menutup segala celah yang bisa menjadikan hidup rumah tangganya menjalani LDR. Dan wanita pun sama. Wanita ketika dia menikah, salah satunya adalah memberikan kepatuhan kepada seorang suami, dan dia tidak mudah mengatakan tidak kepada suaminya ketika suaminya harus pindah dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh seorang suami. Ya, karena setan lebih mudah masuk kepada suami istri yang berjauhan daripada suami istri yang berdekatan. Yang ketiga, kalaupun LDR ini sudah harus dijalani, ada aturan mainnya. Aturan mainnya minim 6 bulan harus bersumpah, maksimal 1 tahun dan tidak lebih daripada itu sebelum akhirnya membuka segala celah setan untuk memberikan dosa dan kemaksiatan. Yang keempat yang kita harus paham, yaitu ketika hubungan LDR ini sudah jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, onani dan masturbasi, itu sudah alarm itu bahwasanya hubungan itu tidak boleh diteruskan kecuali harus dicarikan solusinya. Dan yang kelima, kalau LDR harus terjadi, fungsi suami istri tetap terjaga dan harus tetap dijalankan dengan seluruh teknologi dan komunikasi yang mereka miliki. Sekali lagi ya, semoga antum tidak menjalani hubungan LDR. Saya juga berdoa semoga saya juga tidak menjalani hubungan LDR. Saya pernah menjalani hubungan LDR dulu ketika saya syuting Homeland of Solihin 10 hari di kota Tawangmangu. Tidak ada istri saya 10 hari. Rasanya berat sekali dan rasanya beda sekali. Tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, itu rasanya berbeda sekali ketika kita berjumpa dengan mereka. Dekatnya fisik itu lebih memudahkan dekatnya hati. Semoga kita paham bagaimana menyikapi hubungan LDR dari 5 hal yang disampaikan oleh para ulama. Semoga Allah memberkahi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.